Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Gempala dengan NIM 42 12 20 10 16. Di sini saya akan mengerjakan tugas DSM, yaitu desain sistem mekatronika. Ya, di sini dengan kode mata kuliah MK614. Di sini terdapat tujuan pembelajarannya, yaitu memahami proses desain pada bidang otomasi, mengetahui yang kedua itu mengetahui metode klasifikasi transfer pada mesin otomasi, mengetahui tentang proses kerja klasifikasi transfer. Yang keempat, mengintegrasikan faktor I/O atau video design, menjalankan proyek yang terkait dengan mata kuliah ini secara berkelompok, serta menganalisisnya. Nomor 4 itu mengintegrasikan faktor I/O video. Untuk soal, buatlah video yang sedang mempresentasikan desain mekanik. Diutamakan tidak ada desain elektrikal atau sistem informasi pada PBL Anda selama minimal 20 menit dengan ketentuan sebagai berikut. 1/5. Yang pertama itu format awal video, itu nama, ini kelas, judul, desain. Isi utama, jelaskan mengapa Anda memilih desain tersebut. Jelaskan berdasarkan teoritis, bukan berdasarkan perkiraan Anda sendiri. Jika PBL-nya di tim yang sama, maka mahasiswa wajib mempresentasikan hal lain. Jika di-upload di YouTube secara publik, dan upload di learning hanya link YouTube saja. Sini saya mengambil dari PDF rencana pelaksanaan proyek, yaitu RPP-nya. Sini terdapat desainnya, desain mekanikalnya. Itu ini tampak samping, tampak atasnya, isometriknya. Lalu fungsi mekanikalnya itu menyusun komponen secara modular, menjaga stabilitas dan penataan komponen elektronik, memudahkan mobilitas dengan proper hardcase portable. Jadi di sini kami menggunakan hardcase-nya itu akrilik putih susu untuk base-nya ukuran A2 sebagai dasar panelnya. Dikarenakan sebelumnya desainnya ingin menggunakan seperti di gambar ini, karena berkaitan dengan dana, jadi tidak menggunakan koper yang seperti itu, dan sensor-sensornya juga terbatas yang bisa digunakan. Jadi ini buatnya secara minimalis saja, yang sudah ada saja sensor-sensornya, yaitu komponennya yang dipasang sini seperti DHT22. Ini DHT22-nya. DHT22. Sini ada lampu merah, kuning, hijau, dia ada push button. Sini ada MQ2. Sini ada sensor ultrasoniknya. Di sini ada toggle switch. Sini ada LCD display-nya. Jadi tujuan membuat PBL ini yaitu untuk mempermudah mempelajari tentang IoT. Jadi tidak usah merangkai dulu, jadi langsung programnya saja.
Lalu kenapa kami menggunakan PCB, tidak menggunakan seperti board, board, project board, lalu atau langsung kabel, karena PCB ini lebih simpel, lebih, jadi tidak berantakan kabelnya, jadi langsung di solder di PCB. Lalu untuk oke, saya lanjutkan. Kenapa mengambil desain ini? Pertama itu aspek ergonomis, penempatan tombol dan display disesuaikan untuk kenyamanan pengguna saat praktik. Jadi displaynya di sini luas tempatnya. Lalu ukuran dan layout komponen, memperhatikan aksesibilitas dan postur kerja. Di sini semua hadap luar. Lalu untuk perancangan 3D-nya menggunakan software SolidWorks atau CAD untuk membuat model 3D trailernya. Desain visual memperhatikannya posisi tombol, LCD, sensor agar mudah digunakan. Untuk alur kabel ini kenapa kami menggunakan PCB, karena menghindari kekusutan atau gangguan mekanik seperti konslet dan berbagai lainnya. Untuk berikutnya itu konstruksi dan perakitan pemasangan komponen ke papan akrilik menggunakan baut atau skrup atau lem khusus elektronik. Komponen seperti motor DC perlu didudukan atau bracket untuk menahan gerakan dan putaran. Untuk ventilasi udara perlu dipertimbangkan untuk menjaga suhu perangkat jika diperlukan. Untuk barangnya di sini sudah jadi, sudah ada barangnya. Ini untuk Oke gengs, jadi kan aku udah nyoba nih ya. Untuk barangnya. Nah, di sini terdapat displaynya, sensor ultrasonik, ini MP2. Di sini terdapat power DC, ini DHT22, tombol 2, lampu 3, sama switch untuk mengganti mode. Lalu untuk kotaknya di sini juga sudah ada. Nah, ini barangnya jadi bentuknya kecil. Dia mau kesini. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan membahas tentang alat-alat yang digunakan itu seperti sebagai berikut ya, ada kabelnya, sekalian biayanya juga. Untuk microcontrollernya, sini kami menggunakan ESP32 untuk sebagai pusat kendali dalam trainer kit, memungkinkan untuk memproses data, sensor, serta konektivitas IoT, lalu Wi-Fi. Lalu di sini kami menggunakan sensor inputnya, yaitu sensor HC SR04, itu sensor ultrasoniknya. Lalu sensor MP2 itu sensor SAP, dan sensor DHT22 itu sensor suhu. Itu digunakan sebagai representasi input data
lingkungan untuk pelatihan dan eksperimen pemrograman sensor. Lalu untuk kontrol manualnya, terdapat push button atau switch toggle memungkinkan pengguna melakukan kontrol manual dan pengujian fungsi digital input pada microcontroller. Lalu output atau aktuatornya itu seperti LED, motor DC, dan modul relay berfungsi sebagai output yang menunjukkan hasil pemrosesan atau reaksi sistem terhadap input yang diterima. Lalu tampilan outputnya di sini ada LCD plus I2C membantu visualisasi data secara langsung tanpa perlu koneksi ke PC. Sangat berguna saat praktik mandiri. Lalu daya dan program di sini terdapat DC socket dan USB memberikan fleksibilitas dalam sumber daya baik melalui adaptor maupun langsung dari komputer. Lalu untuk pendukung elektronik, resistornya yaitu bernilai 100 ohm digunakan untuk keamanan rangkaian, terutama dalam koneksi LED dan tombol agar mencegah kerusakan akibat arus berlebih. Lalu yang terakhir yaitu rangka dan portabilitas. Di sini kan menggunakan akrilik putih susu ukuran A2 yang digunakan sebagai alas panel terkait untuk penataan komponen yang rapi dan tahan lama. Di sini ada member-membernya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan elektrikalnya. Itu di sini terdapat gambaran elektrikalnya. Nah, di sini untuk MP2 menggunakan pin. Sini menggunakan pin 222 dan D23. Lalu untuk HC sensornya itu sensor ultrasoniknya menggunakan pin 5. Ini triknya. Sini juga tertulis pin 5, tapi di sini itu gambar tombol lampunya di sini. Nah, sini minta pinnya kepada tim saya yaitu DHT22-nya itu menggunakan D14, LED 1, itu D32, LED 2, D26, LED 3, D27, LCD SCL-nya D19, LCD-nya SDA D21, MP2 A0-nya itu D39, MP2-nya di D0 itu D22, HCSR 04-nya bagian triknya itu di pin D18 dan HCSR 04-nya itu Echo D5, pin D5, push button 1 D25 dan push button 2 di D17. Dan gambarnya ada gambarannya seperti ini. Ini gambaran finalnya. Di sini menyambung ke pin, menyambung ke alat kontrolnya, manual otomatis LED-nya. Sini sensor HC-nya. Ini soketnya, jadi semua powernya ngambil dari soket DC. Ini untuk toggle switch-nya, jadi bisa switch. Ini DHT22-nya ini menggunakan 5 resistor yang berukuran 100 ohm. 100 ohm. Ini SP-nya. Oke, saya lanjut lagi. Untuk
integrasi sistem mechanical, electrical, electromechanical integration, modularisasi komponen, desain mechanical memungkinkan penggantian komponen secara cepat, misalnya mengganti sensor atau aktuator. Panel akrilik berfungsi sebagai dasar pemasangan sekaligus meminimalisir getaran atau goyangan saat alat digunakan atau jatuh. Untuk penataan kabel, manajemen kabel sangat penting untuk keselamatan dan keandalan sistem. Digunakan pengikat atau jalur khusus agar kabel tidak menggunakan PCB. Jadi nanti jika alatnya rusak atau konslet, dibuka lagi soldernya lalu pasang langsung alat. Lebih mudah daripada kabel yang konslet kemana-mana nanti, nggak di satu tempat. Untuk akses komponen, sensor dan tombol dipasang pada sisi depan atau atas agar mudah dijangkau tangan. Port USB dan power disusun agar tidak mengganggu pengoperasian. Untuk fungsi edukatif komponennya, mekanikal dan elektrikal, ini dirancang sebagai alat bantu pembelajaran. Jadi, setiap komponen memiliki nilai edukatif. Sensor itu untuk pembelajaran input data lingkungan. Sensornya di sini ada 1, 2, 3. Sini dapat 3 sensor. Lalu terdapat LCD. LCD ini untuk mengenalkan tampilan data tanpa laptop. Jadi datanya langsung masuk ke LCD-nya. Data yang didapat dari sensor-sensor inputnya ini. Untuk rangkaian mekanik, untuk pemahaman, penataan panel, ergonomi, dan praktik sistem. Potensi pengembangannya, restruktur, expansion mechanical, penambahan lapisan panel atau multi layer untuk penampung lebih banyak sensor. Ya, karena di sini sensornya cuma 3. Yang dari konsep sebelumnya itu ada job desk yang diberikan, yaitu ada 14 job desk sensornya. Seperti ada tambahan motor DC, sensor kelembapan, banyak sensornya yang belum ditambahin di sini. Lalu penambahan enclosure atau casing transparan agar lebih aman dan profesional. Untuk elektrikal, integrasi dengan sensor kamera, joystick atau sensor biometrik. Lalu penambahan komunikasi cloud, MQTT, Firebase agar tidak hanya lokal. Penambahan indikator buzzer dan sistem alarm. Nah, di sini kami menggunakan web Antares untuk penyambungan dari inputnya sensor ini melalui USB, lalu datanya dikirimkan ke Antares, lalu Antares mengolah datanya, lalu di situ kami mengirimkannya lagi ke panelnya agar IoT-nya dapat digunakan. Lalu untuk tantangannya paling alatnya terbatas, makanya alatnya jadi minimalis. PCB-nya sebenarnya harus bisa lebih besar, bisa menampung lebih banyak sensor. Jadi di sini mungkin untuk kedepannya yaitu penambahan sensor-sensor, penambahan seperti joysticknya juga untuk alat kontrolnya, dan mungkin ada untuk penambahan di
Itu aja. Tidak ada gambar lagi ya, seperti itu karena terbatasnya alat yang didapatkan. Jadi alat yang jadi seperti ini saja, tidak ada tidak ada ini dia. Oke gengs, jadi kan aku udah Jadi ini juga sekalian sekalian boxnya, ini boxnya. sedikit bit. Mungkin sih ini terlalu kecil, jadi alatnya yang berfungsi secara baik karena sensor ultrasoniknya terlalu dekat dengan panelnya, dengan boxnya. Kita apa ya? Bensin. Oke, mungkin sekian dari saya. Itu saja. Mungkin saya kurang ikut dalam pembuatan alat karena saya mengerjakan sempro. Nah, sempro juga banyak revisi. Jadi saya di sini berperan sebagai penyambung ke IoT-nya saja, ke Antares saja. Oke, mohon maaf atas kekurangannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WWB. Nah, kesian.